yang dikembalikan ke dalam, reaktor itu biasanya hanya, selnya saja. Jadi sekaligus, proses pemisahan awal. Nah, saya akan melanjutkan untuk prinsip-prinsip dari bioreaktor. Sekilas kemarin saya sudah jelaskan untuk proses batch, untuk proses wet batch, dan proses continue. Nah, berkaitan dengan bioreaktor, ini nanti akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan atau memilih bioreaktor yang akan digunakan. Jangan dibayangkan ketika bioreaktor itu pasti harus peralatan yang rumit. Ada kalanya bioreaktor yang kita gunakan itu masih bersifat sederhana. Pada prinsipnya yang dikatakan bioreaktor itu adalah tempat kita melakukan proses kimia yang melibatkan organisme atau substansi biokimia. Jadi kemarin kalau Anda lihat di praktikum itu ada kolom, nah itu juga termasuk bioreaktornya. Atau ketika yang praktikum kinetika pertumbuhan, Anda gunakan Erlenmeyer kecil, beberapa Erlenmeyer itu juga termasuk dari bioreaktornya. Nah, biasanya di sini bioreaktor yang digunakan itu bentuknya tabung. Hal ini digunakan untuk memudahkan proses pengadukan untuk mendapatkan kondisi yang homogen di seluruh ruang reaktor. Nah, di dalam bioreaktor ada yang dikenal dengan volume kerja dari bioreaktor. Nah, ini nanti juga akan berkaitan dengan volume kerja bioreaktor yang akan digunakan itu berkaitan dengan jenis proses yang dilakukan. Jadi kalau proses-proses yang dijalankan ada yang dikatakan proses berdasarkan oksigennya, ada yang dikatakan aerob dan anaerob. Berdasarkan letak dari proses fermentasinya, ini ada yang fermentasinya hanya ada di permukaan, ada fermentasi yang terlarut. Jadi fermentasi permukaan itu kalau Anda lihat orang yang bikin nata de coco, jadi dia hanya di permukaan atasnya saja terjadi proses fermentasi, dia akan semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal lapisan nata yang ada. Nah, itu jenis fermentasi permukaan. Nah, jenis-jenis fermentasi ini akan menentukan seperti apa bioreaktor yang akan kita gunakan. Untuk submerge, jadi yang terlarut, katakanlah seperti halnya etanol kemarin. Yang praktikum etanol atau kinetika pertumbuhan dari bakteri. Nah, itu biasanya digunakan wadah berbentuk silinder. Nah, bahan yang digunakan kalau skala kecil itu biasanya menggunakan kaca. Kalau untuk skala besar biasanya dia akan menggunakan stainless. Itu kelihatan. Dia akan menggunakan stainless. Kenapa? Karena ada beberapa nanti kalau digunakan bahan-bahan yang bersifat yang dari logam, ketika dia teroksidasi terlarut di dalam bioreaktornya, maka itu akan mengakibatkan terjadinya logamnya terlarut, akhirnya akan menginhibisi produknya. Nah, pemilihan bioreaktor selain tadi ditentukan oleh faktor-faktor produksinya, parameter bioprosesnya, sifat media, dan juga mikroba yang digunakannya. Nah, mikroba yang digunakan kalau tadi dikatakan ada yang aerob, ada yang anaerob. Nah, ini akan mempengaruhi dari seberapa volume kerja yang akan digunakan. Kalau kita punya volume keseluruhan, maka tidak akan mungkin semuanya diisi penuh karena ada space yang diperlukan untuk proses pengadukan supaya safe. Nah, di sini tergantung seberapa kita menyisakan space yang ada, ini bergantung dari jenis prosesnya. Ketika kita gunakan prosesnya aerob, maka Anda harus pastikan bahwa space yang ada ini cukup
cukup biasanya digunakan paling itu sekitar 50% sampai dengan 60%, 40-60% itu kalau digunakan untuk prosesnya aerob. Kenapa? Karena kita harus memberikan, kalau misalkan terlalu dalam, maka oksigen yang terlarut itu akan terbatas. Oksigen yang terlarutnya akan terbatas. Nah, di sini makanya biasanya digunakan paling ketinggian dari bioreaktor itu hanya sekitar 50%, 40%, 60% paling banyak biasanya digunakan ketika kita menggunakan fermentasinya aerob. Hal ini diharapkan kontak antar muka antara permukaan dari bioreaktor dengan udara yang di sekitarnya itu bisa maksimal. Nah, berbeda ketika kita gunakannya adalah fermentasinya anaerob. Ketika yang digunakan anaerob, maka di sini justru kita harapkan tinggi dari media itu maksimal. Jadi paling disisakan safe untuk proses pengadukan. Nah, ini bisa sampai 80-85% ketika digunakan prosesnya adalah anaerob. Begitu pula dengan jenis mikroba yang digunakan. Jadi kalau kita gunakan sel bebas, sel tunggal, nah ini biasanya dia tidak tahan terhadap gaya geser, sehingga perlu kalau misalkan untuk menambah oksigen terlarut biasanya diaduk dengan pengadukan yang cepat. Tetapi proses pengadukan itu akan mengakibatkan adanya efek mekanik bagi mikroba yang dia akan bisa lisis, akan bisa pecah. Nah, biasanya di sini perlu diperhatikan dispersi udara, biasanya diberikan dalam bentuk bubble, dibubbling dengan oksigen yang ada ketika itu adalah prosesnya aerob. Kemudian juga letak pertumbuhan tadi fermentasinya kalau ada di permukaan kita nggak mungkin gunakan yang tebal karena yang diambil adalah ada di permukaannya. Nah, biasanya ini akan gunakan bed atau tray untuk mikroba yang ada proses fermentasinya di permukaan. Kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi bioreaktor di sini, ini pemilihan bioreaktor adalah sifat dari medianya. Jadi tergantung dari jenis mikrobanya, juga sifat medianya. Nah, sifat fisik substratnya berupa apa? Atau gas, cairan dan senyawa yang larut dalam air, atau padatan. Bahan padat yang larut di air, atau bahan cair yang tidak larut di air, ini akan menentukan jenis bioreaktor yang akan kita gunakan. Kemudian juga biokinetik substrat. Jadi substrat yang ada itu apakah dia inhibisi substrat atau dia prosesnya proses biokinetiknya kemarin kita udah belajar ya, ada inhibisi substrat, terus kemudian ada penghambatan yang dikatakan ada yang kompetitif, kemudian non-kompetitif dan unkompetitif. Nah, ini akan menentukan jenis bioreaktor yang kita gunakan. Apakah kita gunakan batch, fed batch, atau continue, ini akan berpengaruh pada pemilihan bioreaktor yang ada. Kemudian juga viskositasnya. Jadi kalau tadi digunakan viskositas cairan, nah, cairannya apakah dia cukup viskus? Jadi ada beberapa yang katakanlah menggunakan larutan larutan kanji. Larutan kanji. Fermentasi asam asetat, dia akan menggunakan amilum. Nah, amilum ketika dia dilarutkan itu akan dia membentuk cairan viskus. Nah, ini juga akan berpengaruh dalam pemilihan bioreaktornya karena apa? Proses pengadukan yang digunakan itu harus tepat. Nah, di dalam proses biokinetik yang dilakukan, ini tadi akan dipengaruhi oleh parameter-parameter bioproses. Dikatakan bahwa proses pengubahan substrat menjadi produk itu harus dilakukan pada kondisi masing-masing bioproses itu bersifat spesifik dan unik. Jadi saya sudah contohkan di awal ketika kita punya substratnya sama, glukosa.
mikrobanya sama yang digunakan, Saccharomyces. Tetapi ternyata dia pada kondisi aerob, dia akan menjadi biomasa sel, pada kondisi anaerob dia akan diubah menjadi etanol. Nah, tentunya parameter-parameter ini yang akan berpengaruh produk apa yang ingin kita harapkan. Apakah untuk inokulasi, penggandaan substrat, atau untuk mengambil produknya. Nah, di sini tentunya parameter-parameter bioproses tersebut bahwa mikroba akan berlangsung optimal mengkonversi substrat menjadi produk ketika dia berada kondisi yang optimumnya. Apa saja faktor-faktor fisik yang mempengaruhi? Yaitu ada pH-nya, ada suhunya, ada OTR-nya. Nah, tentunya ini nanti akan berpengaruh pada ketika kita merancang bioreaktor atau memilih bioreaktor yang akan digunakan. Tadi dikatakan kalau dia butuh oksigen, berarti kita harus rancang bagaimana apakah dia tahan terhadap gesekan. Jadi apakah cukup dengan pengadukan atau harus ditambahkan dengan bubbling. Nah, ini akan berpengaruh pada perancangan bioreaktor. Karena apa? Akan berkaitan dengan OTR-nya, oksigen transfer rate. Karena apa? Oksigen terlarut ini akan mempengaruhi kinerja dari mikroba tersebut di dalam mengkonversi substrat menjadi produk. Selain itu temperatur optimum. Ketika dia digunakan temperaturnya pada temperatur ambient aman-aman saja. Tetapi bagaimana halnya ketika yang dilakukan ini dia berada pada temperaturnya di 30-an, tapi proses reaksinya ternyata dia eksotermis. Nah, karena apa? Kalau dibiarkan dia akan menjadi panas, akhirnya apa? Mikrobanya akan mati dan dia tidak akan bisa bekerja optimal. Jadi mungkin yang ini kelas ini udah ada yang magang belum ya? Kunjungan industri kemarin sempat kunjungan industri nggak? Sempat, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Kunjungan industrinya kemana? Kalau TKPB kemarin ke Otsuka, Bu. Kalau yang kelas C kemarin kalau nggak salah ke Krakatau Steel. Oh, oke. Prosesnya kimia sintetik ya. Kalau kalian pergi ke Palimanan di situ, Anda bisa dapatkan ketika yang dilakukan adalah prosesnya eksotermis. Kalau prosesnya eksotermis, maka Anda akan dapatkan di situ dia akan melepas kalor. Ketika dia melepas kalor, upaya yang dilakukan untuk mengkompensasi kalor yang dilepaskan supaya dia tetap berada pada kondisi optimum adalah dia dengan memasang jaket. Jadi kenapa dia pakai jaket, tidak pakai coil? Karena mungkin di sini perhitungan dari kebutuhan air pendingin yang digunakan supaya dia tetap berada pada kondisi optimum cukup dengan menggunakan jacketed vessel. Jadi ada reaktor, di luarnya ada selongsongnya. Nah, ini yang dialirkan dengan air sehingga temperatur di ruang reaksi akan bisa terjaga. Demikian pula pH. pH yang ada ini akan sangat berpengaruh. Tadi dikatakan rata-rata biasanya menggunakan stainless atau kaca. Nah, jadi ada beberapa stainless yang digunakan yang harus tahan pada keadaan asam. Jadi katakanlah produksi asam asetat, namanya juga asam, dia pH bisa sampai pH-nya itu pH 3, pH 4, dan itu akan sangat bersifat korosif. Nah, ini akan menjadi pertimbangan pemilihan. Kemudian yang terakhir di dalam proses adalah faktor produksi. Terutama adalah faktor ekonominya, berapa biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan bahan. Kalau tadi dikatakan yang paling aman, yang inert itu adalah kaca. Tetapi dari kemudahan untuk mendapatkan reaktor kaca dari bahan kaca dengan diameter yang besar, katakanlah misalkan sampai 1000 liter, itu biasanya safety-nya juga, faktor safety akan berpengaruh, kemudian untuk mendapatkannya juga akan kesulitan. Kemudian ketersediaan energi
nilai ekonomis, kemudian ketersediaan dan mutu dari tenaga kerja. Tentunya apakah dia cukup familiar, apakah ini mudah untuk mendapatkannya. Nah, ini yang kita gunakan untuk perancangan dari bioreaktor. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Jadi itu beberapa yang berkaitan dengan bioreaktor. Jadi sengaja kemarin saya kinetikanya terlebih dulu karena mungkin agak kesulitan kalau kinetika saya berikan dalam perkuliahan secara online. Makanya kemarin saya berikan kinetikanya sehingga saya berharap kalian bisa lebih memahami perhitungan penyelesaian kinetika untuk proses untuk bioreaktor. Jadi Anda lihat dari neraca sel Anda akan dapatkan konsentrasi substrat, kemudian penyelesaian neraca substrat, maka Anda akan bisa dapatkan parameter-parameter bioreaktor. Nah, yang harus diperhatikan adalah kemarin belum mempertimbangkan tentang kematian mikroba. Padahal di sini Anda harus perhatikan untuk kematian mikroba. Jadi kalau kemarin D sama dengan mu itu ketika kondisi tidak ada kematian mikroba. Tapi ketika ada kematian mikrobanya, maka Anda akan dapatkan bahwa mu-nya itu harus dikurangi, laju pertumbuhannya harus memperhitungkan laju kematian. Maka D-nya akan sama dengan mu min KD. Nah, itu sekilas. Yang dari kemarin ada yang kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, tidak selamanya mu yang ada itu mengikuti persamaan Michaelis-Menten. Jadi nanti akan kemarin kita sudah melihat bagaimana kecepatan kinetika ketika mu-nya ketika terjadi penghambatan produk. Jadi tinggal nanti misalkan kita merancang bioreaktor, reaktornya adalah ada inhibitornya, maka persamaannya tidak langsung mengikuti persamaan Michaelis-Menten. Mu-nya yang kalau Michaelis-Menten sama dengan mu m kalikan S per Ks plus S. Nah, di sini nanti tergantung dari tipe penghambatannya. Apakah dia inhibisi substrat, kompetitif, unkompetitif, non-kompetitif, jenis itu yang akan menentukan nanti mu-nya itu harus mengikuti persamaan yang ada. Apakah dia kompetitif? Kalau kompetitif di mu m-nya atau di Ks-nya yang akan berpengaruh. Nah, itu akan mengikuti persamaan itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Ibu, maaf izin mengulas kembali, Bu. Ya. Jadi pemilihan bioreaktor itu tergantung pada jenis mikrobanya, medianya, dan viskositasnya. Kemudian masing-masing. Viskositas itu nanti sifat media. Oh, di sifat medianya. Jadi jenis mikroba dan medianya saja, Bu. Kemudian Ya. masing-masing. Jadi yang tadi yang tergantung dari mikroba dan medianya. Jadi kan kalau viskositas tadi sifat media. Oh ya, jadi maksudnya ke sifat media. Mm-hmm. Jadi untuk pemilihan bioreaktor tergantung pada jenis mikroba dan medianya. Mm-hmm. Sama? Ada lagi? Catatnya parameter produksinya. Parameter jadi produksinya. parameter bioprosesnya, jadi biokinetikanya.
Oh iya. Dan Parameter masing-masing prosesnya itu spesifik dan unik. Kemudian hal-hal yang berpengaruhnya itu pH, suhu yang optimum, dan oksigen transfer rate. Lalu faktor produksinya ada tergantung pada ekonomi, kemudahan dalam mendapatkan bahan, kesediaan energinya, dan ketersediaan mutu juga tenaga kerjanya. Seperti itu, Bu. Kalau tadi parameter bioprosesnya apa aja? Nah, itu saya tidak mencatat, Bu. Apa Oke. boleh diulangi? Jadi kalau tadi udah bener ya, mikrobanya aerob atau anaerob, dia ada di permukaan atau di mana. Nah itu kalau parameter bioproses itu adalah biokinetika proses reaksinya. Jadi apa yang berpengaruh yaitu kondisi optimumnya, parameter-parameter bioproses seperti tadi suhu, pH. Nah itu termasuk kemudian OTR itu oxygen transfer rate itu adalah berkaitan dengan parameter biokinetikanya. Jadi dia butuh nggak sih gitu. OTR oksigen transfer rate-nya harus seberapa gitu. Nah, ini kan nanti akan berpengaruh apakah cukup dengan bubbling atau cukup dengan pengadukan. Jadi kalau dia dengan pengadukan saja cukup, Anda nggak perlu lakukan bubbling untuk di sini. Ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Ada yang lain? Jadi ini yang berkaitan dengan biokinetik itu lingkungan fisiknya ya. Lingkungan fisiknya harus seperti apa? pH-nya, temperatur, kemudian OTR-nya seperti apa. Nah, di situ akan berpengaruh terhadap proses yang ada. Kalau sifat media yang itu tadi, dia proses yang dilakukan untuk fermentasi padat itu akan berbeda ketika kita lakukan untuk proses fermentasi cair. Jadi kalau kita lakukan proses fermentasi padat di sini nanti untuk kondisi proses fermentasi padat, contohnya misalkan pengolahan limbah kulit limbah udang itu fermentasi sebenarnya produknya bisa menjadikan produk yang bernilai tinggi. Jadi yang tadinya bahannya itu terbuang, dia bersifat limbah, tetapi ketika benar cara penanganannya, dia akan menjadi produk. Karena apa? Di dalam kulit udang itu banyak sekali mengandung kitin, dan itu bisa diubah menjadi kitosan. Nah, fermentasi yang optimum itu adalah dilakukan dengan proses fermentasi padat. Ketika proses fermentasi padat, berarti yang fermentasi padat dan dia aerob. Nah, berarti desain dari bioreaktornya kalau hanya ditaruh di permukaan saja, ditaruh di wadah saja, maka dia bagian bawahnya yang kontak dengan oksigen hanya di sini. Mau diaduk, pengadukannya juga misalkan dengan menggunakan impeller, dengan menggunakan pengaduk itu juga akan sulit. Ya, biasanya di sini desain bioreaktornya adalah dengan menggunakan semacam rotary drum filter kalau kalian praktikum di sana. Jadi dia drum yang diputer, maka dia akan teraduk sempurna. Dia akan teraduk, setiap saat akan teraduk. Nah, dari situ proses fermentasinya akan berlangsung optimum. Nah, itu contohnya kalau kita menangani media yang kita gunakan adalah medianya adalah media padat. Nah, akan berbeda kalau digunakannya adalah medianya media gas, media cair. Nah, cair nanti juga akan
berpengaruh pada proses yang digunakan. Nah, juga kalau tadi dikatakan ini kalau untuk cairannya viskos, kita gunakan, yang curah, ini, impeller yang akan digunakan, apakah, prosesnya harus pakai sperger, jadi di-bubbling dengan oksigen, atau dengan cukup dengan agitasi. Nah, kalau agitasi, berarti nanti di sini untuk sistem aerasi dan agitasi dari fermentornya, itu akan sangat diperlukan impellernya seperti apa, kemudian apakah perlu baffle, apakah perlu sperger. Nah, ini yang akan, mempengaruhi, desain dari bioreaktor yang ada. Nah, spergernya juga macam-macam, ada sperger berpori, ada sperger yang cukup dengan orifice saja, jadi satu terus kemudian dia nanti nyebar. Ada yang dia di sepanjang ini kemudian masing-masing ada lubang-lubangnya. Ada nozzle, cukup dengan diberikan nozzle di bawah impellernya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Anda bisa lihat di sini ini beberapa jenis reaktor berdasarkan pengumpanan substratnya. Jadi ini yang kemarin saya jelaskan, ini adalah proses batch, kemudian jadi dimasukkan, kemudian setelah itu diaduk, ini mati. Di sini ini tertutup, jadi sistemnya adalah tertutup. Jadi inokulum semuanya berada pada kondisi optimum, setelah selesai baru diambil. Nah, ini yang kondisi untuk continue, aliran mengalir terus-menerus, ada yang membedakannya, yaitu untuk proses yang ada. Jadi dia ngalir terus ke dalam bioreaktor, kemudian akan dikeluarkan secara bersamaan, dan kondisi di dalam kondisi di sini dia akan sama di semuanya. Jadi ini yang membedakan untuk bioreaktor continue, batch, dan fed batch. Nah, ini kalau yang untuk fed batch-nya, ini yang disebut dengan semi batch atau semi continue. Jadi apakah proses pengambilannya jadi sama seolah-olah seperti batch, hanya saja ketika pada fasa tertentu, jadi supaya dia untuk memperpanjang kondisi optimumnya, kalau batch, substratnya kan akan turun. Selama waktu substratnya dia akan turun, produknya akan naik. Nah, dalam hal ini ketika itu dilakukan, maka kondisi optimum perombakan substrat itu tidak akan bisa diperoleh. Nah, untuk mengatasi ini, begitu dia sudah mulai produknya yang harusnya naik sudah mulai continue, maka dia ditambahkan lagi substrat awalnya, substrat fresh substrat ya, substrat yang sterilnya, sehingga kondisinya diharapkan seperti kondisi awalnya. Nah, ini yang dilakukan. Nah, berikutnya untuk
apa fungsi dari impeller, apa fungsi pengadukan, kemudian apa saja jenis-jenis impeller yang biasa digunakan, berapa rasionya, itu nanti mungkin bisa dipelajari sendiri. Jadi Anda bisa cari apa sih fungsi dari impeller di sini untuk mengatasi. Kemudian ada constraint tadi sudah saya jelaskan, ketika biomasa selnya itu dia sensitif terhadap gaya gesek, dia akan mudah mengalami lisis ketika terjadi gesekan, maka hal ini perlu untuk dipertimbangkan kira-kira yang safe. Karena apa? Oksigennya optimum, tetapi selnya akan pecah. Nah, seberapa ini bisa? Apakah cukup dengan pengadukan atau harus dengan menggunakan bubbling yang ada? Nah, jadi nanti kalaupun ada pengadukannya pelan, kemudian ditambahkan dengan bubbling yang ada. Nah, ini tergantung dari sifat dari mikrobanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk kinetika bioreaktor, ada yang ingin ditanyakan? Untuk kinetika bioreaktor? Oke, yang untuk recycle, aliran recycle saya tidak masukkan dalam bahan untuk UAS. Jadi cukup Anda pelajari bahwa pada dasarnya untuk yang di recycle itu tidak seluruhnya, tapi dilakukan proses pemisahan awal sehingga nanti biomasa selnya akan dikembalikan. Ini kenapa dilakukan? Karena enzim ataupun biomasa sel itu merupakan produk yang mahal. Jadi biasanya yang dilakukan adalah make up enzim. Nah, untuk melakukan make up enzim, enzimnya harus dikembalikan. Nah, di sini kadangkala tidak digunakan kalau digunakan yang seperti kalian praktikum pack kolom, itu ada beberapa hambatan. Ada yang dilakukannya adalah dia submerge, jadi terlarut. Sel yang terimobilnya terlarut sehingga ketika dia keluar harus dipisahkan antara biomasa sel dengan produk serta larutannya. Nah, biomasa selnya nanti yang dikembalikan lagi. Nah, itu untuk neraca substrat dan neraca selnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi yang bahan UAS nanti sampai dengan bioreaktor di sini termasuk kinetikanya, tapi kinetika bioreaktor untuk batch dan continue saja. Batch biasanya mengikuti Michaelis-Menten, untuk yang continue nanti akan ada yang disebut dengan dilution rate D, faktor D yang ada. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak untuk kuliah hari ini, kuliah tambahan hari ini saya selesaikan sampai di sini. Kecuali kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Saya review kembali ya untuk bahan minggu depan saya sudah nggak ada. Minggu depan kan udah minggu tenang, baru setelah itu UAS kan. Nah, saya review untuk kinetika kematian, kemudian sterilisasi, faktor-faktor yang jenis-jenis sterilisasi fisik, kimia, kemudian kinetika kematian mikroba, jenis-jenisnya, faktor-faktor yang berpengaruh, kemudian enzim, reaksi enzimatis, baik itu enzim itu sendiri, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap enzimnya apa aja, kemudian kinetika reaksi enzimatisnya, kemudian bioreaktor, perancangan bioreaktor, kemudian kinetika bioreaktor. Nah, itu bahan yang akan
nanti diujikan ketika UAS. Sebelum saya tutup, dari review yang saya berikan, ada yang belum difahami? Oke, kalau tidak, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik di UAS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya izin leave Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.